Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara Diseminasi Budaya Positif. Dan sholawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk pucuk pimpinan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pemateri kita pada siang hari ini Bapak Helmi Rizal SPDI, dan yang terhormat Bapak Ibu yang datang pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja kepada acara kita, yaitu penyampaian tentang diseminasi budaya positif oleh pemateri kita Bapak Helmi Rizal SPDI. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi izin Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwasanya sekarang ada kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, yang esensinya adalah bagaimana pembelajaran diubah dari pembelajaran yang didominasi oleh guru atau berpusat pada guru pada pembelajaran yang berpihak kepada murid, atau di mana murid itu kita libatkan secara aktif di dalam pembelajaran dengan membuat kelompok-kelompok belajar dan sebagainya, sehingga murid bisa senang belajar dengan aman dan nyaman. Nah, ada budaya-budaya positif yang harus kita ketahui di sekolah untuk diterapkan, yang membantu para peserta didik ini nanti bisa belajar dengan nyaman dan aman. Jadi selama ini mungkin di sekolah kita seringkali mengartikan misalnya sekolah yang tujuan sekolah yang bagus, kelas yang berhasil itu misalnya tidak ribut, kemudian anak menjadi pendengar yang baik gitu ya. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh tujuan daripada kurikulum kita sekarang, di mana anak itu bisa ceria belajar. Mereka ribut, tapi yang diributkan adalah pelajaran. Ya, jadi guru harus melakukan inovasi, kreasi supaya anak didik itu bisa aktif belajar dengan aman dan senang. Tentunya dengan memetakan kebutuhan peserta didik. Sebelum belajar, ada hal-hal yang perlu kita ketahui terhadap anak didik kita, menyangkut minat, kesiapan belajarnya, profil belajarnya, sehingga kita bisa memetakan apa-apa yang dibutuhkannya dalam belajar. Jadi tidak ada seorang pun anak didik yang tidak aktif dalam belajar. Mereka aktif sesuai minat, bakat, dan makanya di dalam pembelajaran nanti ada pembelajaran berdiferensiasi namanya. Karena masing-masing anak beda karakter, beda minat, beda kemampuan. Itulah yang harus kita rangkum sehingga mereka semuanya bisa senang dalam belajar. Tidak hanya memperhatikan yang pintar saja, tetapi ada juga anak yang mengalami masalah belajar juga kita perhatikan secara khusus. Nah, menyangkut budaya positif hari ini, ada pertanyaan pemantik ya, yang ingin saya tanyakan nih. Saya minta pendapat Bapak Ibu tentang ini. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada yang setuju atau tidak setuju? Yang pertama? Setuju. Yang setuju tunjuk tangan. Yang setuju. Nah, Pak Samsawir setuju ya? Pak Dopen juga setuju. Jadi saya mau nih pendapat dari Pak Samsawir ya. Setuju, kenapa setuju Pak?
Saya setuju dengan yang hukuman yang dapat mendisiplinkan anak dengan alasan tentu yang hukuman ini yang sifatnya mendidik anak, ya bukan menghukum secara fisik, akan tetapi mereka misalnya diberikan hukuman dengan melaksanakan suatu tugas di dalam pelajaran tersebut. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, itu pendapat dari Pak Samsawir ya. Beliau setuju bahwasanya disiplin itu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tapi hukuman yang maksud adalah hukuman yang mendidik ya Pak. Ada lagi yang lain? Bu Merayati, kami minta pendapat ya, Ibu. Ya, Ibu Merayati juga setuju tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apa alasannya Bu? Boleh. Sama dengan Bapak Samsawir tadi, karena tanpa ada reward, kalau reward kan misalnya hadiah, ini reward bagi anak yang tidak menjalankan tugas. Satu-satunya memang perlu hukuman, tapi seperti yang disampaikan Bapak Samsawir tadi, hukuman tentu yang mendidik, tidak terlepas dari teori materi yang dijalankan dalam pembelajaran. Mungkin itu aja. Ada yang tidak setuju Pak Ibu? Tadi yang setuju ada 2 orang ya, bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ada yang tidak setuju? Atau semuanya setuju? Setuju ya? Banyak yang setuju gitu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua lagi nih, ada yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju lah. Setuju. Nah, lebih banyak yang setuju ya. Yang kedua. Yang ketiga lagi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya minta pendapatnya 1 orang saja. Kenapa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Bu Napias ini, apa alasannya Bu? Atau ada pengalaman Ibu di kelas, di sekolah, bahwa penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Silakan Bu. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Karena dengan adanya penghargaan, anak lebih semangat lagi belajar. Dengan adanya penghargaan, anak akan mencari berusaha lebih giat lagi supaya bisa belajarnya sukses itu. Mungkin hanya itu Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Nelpias ini. Menurut beliau, dengan memberikan penghargaan, anak akan termotivasi dalam dirinya untuk belajar lebih giat lagi sehingga bisa sukses. Ya, itu pendapat dari Bapak Ibu ya. Nah, ini topik-topik kita pada hari ini, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol pendidik, restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini semua akan kita pelajari pada hari ini, Bapak Ibu. Jadi menyangkut yang pertanyaan pemantik tadi. Jadi ini mungkin paradigma lama yang harus kita rubah Bapak Ibu ya, mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar Bapak Ibu tadi, tidak salah bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tetapi ada efek di belakangnya. Ini paradigma yang harus kita rubah. Tidak boleh ada lagi hukuman kita berikan kepada anak. Karena hukuman itu lama laun akan menimbulkan keterpaksaan, akan menimbulkan pembangkangan di dalam hati. Sehingga anak nanti merasa terpaksa untuk melakukan hal-hal yang kita suruh. Ya, karena hukuman itu bersifat satu arah. Kita yang memutuskan, yang dipaksa adalah anak. Jadi subjeknya guru, anak menjadi objek saja, tanpa melalui kesepakatan 2 arah tadi. Jadi ini paradigma yang harus kita rubah. Walaupun hukuman tersebut tidak memberatkan ya,
Termasuk yang ketiga tadi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi menurut penelitian ternyata dengan memberikan penghargaan akan mematikan kreasi anak. Ya, misalnya setiap yang hafal satu surat kita kasih 10.000. Ketika penghargaannya berhenti, anak tidak mau lagi menghafal ayat. Jadi dalam waktu jangka pendek, oke, ini akan memotivasi anak secara instinktif. Tetapi dalam waktu jangka panjang, ini merusak kreasi anak. Anak akan berbuat dengan pamrih. Dia akan melakukan kalau ada hadiahnya. Tanpa hadiah, mereka tidak akan melakukan tersebut. Dalam jangka panjang, ini akan mematikan kreasi anak. Jadi tidak boleh dilakukan. Sekali-sekali oke, kan? Tapi tidak boleh kita lakukan secara berkelanjutan. Nah, ini ada perubahan paradigma. Ini saya minta ada 2 orang ya. Ini perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada 1 orang memegang secari kertas, kemudian mengepalkan tangannya. Yang satu, teman B ini mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Yang B ini memintanya bisa dengan membujuk, bisa dengan mengancam, bisa dengan menghardik, bisa dengan merayu, menyuap dan sebagainya. Jadi saya minta 1 orang. Siapa ya? Yang A siapa 1 orang? Yang merayu Pak Yudi siapa? Pak Imam. Jangan, ibu sih. Gak apa-apa Bu, ini yang diminta sekarang. Perubahan paradigma dengan kegiatan kepalan tangan tadi ya. Siapa aja? Bu, dia aja. Yang A. Berapa yang A? Pegang kertas. Pak Imam apa Pak Yudi? Jadi untuk mendapatkan kertas yang digenggam oleh Bu Dian tadi, Pak Imam boleh melakukan langkah-langkah ya. Nah, boleh Pak Imam membujuk, boleh mengancam, boleh menghardik, apa saja, boleh merayu, boleh menyuap, terserah. Silakan Pak. Pak Yudi ya, silakan Pak. Berdiri. Terserah apa yang bisa Pak lakukan. Mau menghardik, Kemudian minta dong kertasnya. kalau dia harus bersikeras tidak mau. Minta lah, cuma sebentar aja. Tinggal sebentar. Tidak Pak, ini kan melamar hamba saya. Minta lah Bu. Saya tuh tadi minta lah Bu. Bu, tolong diberikan apa tidak? Bu, kasih dah Bu. Bu, atau saya bayar? Bu, dikasihkan apa tidak? Tidak Pak. Dia tidak mau ya. Kalau ibu tidak mau mengasihkan, mau tak mau saya. Terima kasih. Ternyata Pak Yudi tidak berhasil ya. Dengan berbagai metode mengancam, membujuk, merayu, ternyata kemudian tidak mau memberikan. Ya, menyuap juga sudah dilakukan tadi. Ini apa yang dimaksud di sini Bu? Jadi terhadap anak didik yang mengalami masalah pembelajaran, kita bisa menggunakan hal-hal tadi. Yang selama ini kita lakukan apa? Kita sering mengancam ya. Posisi kita sebagai penghukum sering mengancam anak didik, menggertaknya. Padahal kita kan dalam kurikulum Merdeka ada prinsip menghambat pada anak didik. Nah, ini yang berat bagi kita ya. Anak itu harus dibujuk, dirayu dengan kasih sayang, dengan belas kasih ya sebagai pamong, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bukan dengan mengancam, menghardik gitu ya dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan perubahan paradigma.
Nah, ternyata guru bisa mengontrol murid itu adalah ilusi. Tidak benar guru bisa mengontrol murid dengan memaksa, tadi tidak benar, ya. Termasuk ilusi bahwasanya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jika tidak benar, ya. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat juga tidak benar. Tadi dengan hukuman melakukan sesuatu walaupun positif, tidak benar bahwa itu semuanya bermanfaat bagi mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa juga tidak benar. Walaupun guru, tapi tidak berhak untuk memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya. Tidak bisa, ya. Nah, ini disiplin positif, ya. Ada teori pilihan, teori kontrol dari Dr. William Gatzer tentang makna disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, ada. Kemudian juga posisi kontrol guru, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan universal, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang apa makna disiplin? Ini makna disiplin, ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Nah, kemudian dari disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita sekarang, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Jadi selama ini kata disiplin sering kita kaitkan dengan sesuatu yang harus kita paksakan sehingga orang menuruti apa yang menjadi arah dan tujuan kita. Sebenarnya disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, artinya belajar, bukan dengan memaksakan, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi walaupun salah, kita tidak boleh menyalahkan anak didik kita kalau dia melakukan suatu kesalahan. Mungkin dia boleh memiliki alasan untuk melakukan itu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan ini yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu hal variabel dalam profil pelajar Pancasila. Nah, berikut ini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini sebenarnya motivasi eksternal. Orang seringkali melakukan sesuatu karena dia tidak nyaman, ya, dipaksakan misalnya untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan? Karena ada hadiah dari misalnya dari kepala sekolah dan sebagainya, makanya guru berbuat atau murid berbuat. Ini sebenarnya motivasi eksternal, bukan dari dalam. Nah, yang ketiga baru untuk menghargai diri sendiri. Itulah yang kita inginkan. Bagaimana motivasi internal? Inilah tujuan disiplin positif. Jadi orang melakukan itu dengan ada motivasi dari dalam diri sendiri, kesadaran untuk berbuat, mengajar dengan kesadaran bagaimana hak dan kewajibannya sebagai guru, bukan dipaksa. Kita sekarang kan banyak itu motivasi eksternal, diberikan penghargaan dulu baru dia berbuat, atau dikasari dulu oleh kepala sekolah. Ada beberapa pendidik yang itu. Nah, dipaksa dulu dia baru berbuat, ya. Ada beberapa guru yang tidak dipaksa sama sekali, tidak diberikan penghargaan, tapi dia melakukan sesuatu. Saya lihat tuh, ada beberapa pendidik seperti itu. Memang dari kesadaran diri sendiri mereka melakukan hal-hal yang merupakan tugas pokoknya sebagai guru. Sementara yang lain ada harus ada motivasi eksternal dari luar dulu. Diiming-imingi dengan perhatian dan penghargaan, kemudian ada yang dipaksa dulu baru berbuat. Ini tidak kita ingat. Yang perlu sekarang adalah yang ketiga, motivasi internal. Inilah tujuan disiplin positif dari dalam diri. Bagaimana kita menimbulkan kesadaran, integritas, rasa tanggung jawab terhadap dalam diri untuk melakukan tugas pokok kita, untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini
ternyata ya penghargaan itu dalam jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan itu bisa menghukum. Nah, kemudian penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika penghargaan itu berhenti, maka hubungan antara anak didik dan siswa akan rusak. Karena siswa akan menuntut ketika tadi dia diberikan penghargaan, tiba-tiba penghargaannya berhenti. Dia akan relasi antara pendidik dan siswa akan rusak karena penghargaan itu berhenti tadi. Nah ini, ternyata kita dihukum oleh penghargaan. Ini yang selama ini saya juga sering itu memberikan penghargaan kepada siswa. Ternyata kita dihukum oleh penghargaan. Karena penghargaan itu menurunkan kualitas. Anak berbuat dengan motivasi eksternal. Ketika penghargaan tidak kita berikan, walaupun penghargaannya sedikit, dia akan menurunkan kualitas belajarnya. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Sering saya mencoba ini di sekolah ya. Ketika penghargaan itu terhenti, saya di Karang Putih itu sering berikan penghargaan kepada anak. Dalam jangka pendek, oke, ini akan membangun relasi antara guru dan siswa. Tapi ketika dalam jangka panjang, penghargaan ini mematikan kreativitas. Anak tidak mau lagi berbuat ketika penghargaan tadi kita berikan terhenti. Nah, ya. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi prinsip. Anak akan hilang motivasi dalam dirinya untuk belajar tanpa penghargaan. Jadi ini ada efeknya dari ternyata penghargaan itu menghukum ya, menghukum kita sebagai guru. Nah ini ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi gini ya. Kalau hukuman itu bersifat sekwara, itu selama ini kita lakukan, diputuskan oleh guru, sedangkan siswa melakukan apa yang diinginkan oleh guru tadi. Nah itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu diputuskan oleh dua arah, antara guru dan siswa bersepakat dulu. Kalau terlambat, ini yang dia lakukan. Kalau dia tidak belajar, ini konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Saya ingin Bapak Ibu menjawab ini. Coba Pak Depen, yang pertama Pak Depen, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak? Hukuman ya. Jadi yang pertama ini hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat 100 kali yang mencatat, saya tidak akan terlambat lagi. 100 habis buku 2 lembar ya. Ini adalah hukuman bersifat satu arah. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini juga hukuman Bapak Ibu ya. Anak yang terlambat hadir suruh lari 2 kali di lapangan basket. Ini juga hukuman. Anak pasti tidak nyaman. Ini hukuman ya. Yang ketiga lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Konsekuensi. Apa alasannya? Alasannya karena dia mencoret buku, dia harus menggantinya. Ya. Kalau yang ketiga ini adalah konsekuensi. Yang keempat ya, konsekuensi. Artinya kalau konsekuensi, kita harus musyawarah dulu, ada mufakat dengan murid dulu. Kalau kamu mencoret, ya harus diganti, gitu ya. Kalau kamu misalnya tidak memakai sepatu, maka konsekuensinya ini harus diputuskan dulu bersama siswa. Beda dengan hukuman diputuskan sendiri oleh guru, harus dilakukan oleh siswa. Jadi yang keempat tadi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Kemudian selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bagaimana menurut Bapak Ibu ini? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya. Dia harus membersihkan tumpahan air karena dia yang menyenggol tadi sehingga pada saat belajar tadi air tumpah. Ini konsekuensi. Dia harus membersihkan karena dia melakukan. Ini konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Hukuman. Jadi Bapak Ibu, untuk sekarang ya, apa yang bagus kita lakukan? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Jadi ketika ibu ingin menghukum murid, ini yang tadi
Ini ada ya Pak, jawabannya di sebelah tadi. Semua yang Bapak Ibu apa? Ternyata yang terakhir adalah konsekuensi, bukan hukuman. Ya, dan PJOK tadi. Jadi mungkin guru PJOK tadi sepakat siapa yang terlambat 10 menit, kalian harus memilih bola basket 2 kali, lapangan bola basket. Udah disepakati sebelumnya. Maka ini adalah konsekuensi, bukan hukuman. Yang harus kita lakukan sekarang adalah konsekuensi tadi daripada hukuman ya. Karena hukuman itu bersifat satu arah yang harus dilakukan siswa. Nyaman tidak nyaman, mau tidak mau dia terpaksa melakukan hal yang kita suruh tadi. Ini perbedaan ya. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Disuruh push up, disuruh lari, tadi lapangan bola, lapangan basket. Mau tidak mau dia harus melakukannya, ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau kamu melakukan ini, maka yang harus kamu lakukan ini untuk menebus kesalahan tadi. Itu konsekuensi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Ya, membuat anak sakit ya, hukuman. Sedangkan konsekuensi tetap saja membuat anak tidak nyaman. Dalam jangka waktu pendek dia tidak nyaman. Karena dia disuruh melakukan karena kesalahan tadi, disuruh melakukan hal yang tidak diinginkan. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Setiap anak yang kita hukum dia pasti benci. Timbul kebencian di dalam hatinya dalam waktu jangka panjang. Awas apa ibu bisa gitu ya. Pasti itu di dalam hatinya. Dia berbisik di dalam hatinya karena terpaksa melakukan tersebut. Lama kelamaan dia akan menimbulkan kebencian di dalam hatinya terhadap kita sebagai pendidik. Nah itu hukuman. Nah konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kenapa? Karena sudah disepakati sebelumnya. Kalau kalian terlambat, nanti ketika orang istirahat kalian tidak boleh keluar. Kerjakan tugas selama 10 menit karena kalian terlambat tadi datang. Nah, ini dia akan menghargai disiplin. Ini juga kita lakukan di rumah bisa ke anak kita ya. Kalau dia terlambat, misalnya sholat, bersihkan rumah, sapu ruang tamu pada anak-anak kita di rumah. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan dari apa yang dia lakukan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman ya akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Karena disepakati sebelumnya bersama. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk. Hukuman ya. Kemudian konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut hukuman, anak akan menyembunyikan kesalahannya tadi. Ya, siapa yang tidak bikin PR, dia karena takut diberikan hukuman, dia akan menyembunyikan kesalahannya tadi. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena sudah disepakati sebelumnya bersama, maka anak akan mematuhi peraturan. Kemudian hukuman akan menimbulkan rasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah itu konsekuensi. Jadi kedua-duanya ada efeknya, tapi yang lebih efeknya adalah hukuman. Maka itu harus kita hindari. Sebagai pendidik untuk kedepannya kita jangan seringkali memberikan hukuman kepada anak didik ya, agar mereka bisa belajar dengan aman dan nyaman. Ini selanjutnya, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ternyata setelah konsekuensi ada lagi restitusi. Apa itu restitusi? Ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, gitu ya. Itu restitusi. Nah, ini ciri-ciri restitusi lagi ya. Nah, ini 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada restitusi ya. Kemudian restitusi
memperbaiki hubungan. Nanti ada saya mengungkapkan contoh-contoh videonya tentang bagaimana restitusi, segitiga restitusi diterapkan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak nanti dipanggil kalau dia melakukan kesalahan, dia diberikan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, gitu ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu ya. Lanjut lagi. Itu tentang 9 ciri restitusi. Ini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi yang nama dulu kita mungkin ada peraturan, tapi kalau peraturan itu kita buat di kelas, dia akan menjadi keyakinan kelas, ya. Karena yang terkandung dalam adalah kebajikan ini bersama. Ini ada tentang budaya positif, ada peraturan kelas, keyakinan kelas. Ini contoh kesepakatan kelas ya. Ada contoh kesepakatan kelas. Nih. Kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi dalam kurikulum Merdeka nanti semua kelas harus mempunyai keyakinan kelas yang harus disepakati bersama melalui saran anak didik, kemudian ditempel di kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ada bentuknya huruf Y dan huruf D. Ini keyakinan kelas. Nah, yang dibuat dalam keyakinan kelas itu adalah kebajikan-kebajikan universal. Jadi keyakinan kelas ini nanti bisa memotivasi mereka dalam diri mereka karena muaranya adalah kebajikan-kebajikan universal. Apa contohnya tadi? Ada misalnya kami murid saling semangat belajar, gitu ya. Nah, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Apa kebajikan di situ? Peduli, gitu ya, sikap peduli. Ada sikap menghormati, ada peraturan, ada ketertiban di situ sehingga mereka melakukan karena ada kebajikan-kebajikan yang terkandung di dalamnya. Ini peraturan di kelas. Apa keyakinan kelasnya? Ini saya tanya sama Bapak Ibu nih. Pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinannya di situ? Peraturannya mengembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelas di situ? Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, ya. Kalau dia meminjamkan buku kemudian dia kembalikan ke tempatnya, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi, oke. Toleransi, ya. Itu nilai kebajikan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Peraturan, ya, ketertiban, peraturan dan sebagainya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinan kelasnya? Kesehatan. Nah, ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri, ketertiban, disiplin, ada disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Rasanya kesehatan, ya. Jadi orang menggunakan masker sebagai peraturan itu karena keyakinannya kesehatan. Jadi dia melakukan sendiri, bukan dipaksa untuk kesehatan gunakan masker. Keyakinan dalam dirinya itu yang harus kita buat. Jadi besok setiap kelas ada keyakinannya, ditempel di kelas seperti mata pelajaran, daftar pikir, daftar pelajaran, keyakinan kelas. Keyakinan kelas mata pelajaran PAI. Nah, yang pertama membersihkan lokal sebelum belajar misalnya. Itu juga, ya. Dan selanjutnya. Di setiap lokal punya keyakinan kelas besok. Dibuat, ya Bapak Ibu. Jangan berlari di kelas atau trotoar atau koridor. Nah, ketertiban. Ini ada
Jawabannya di bawah kita lihat tadi. Nah, kalau selalu kembalikan buku, tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain berarti keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran juga menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya kelas adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, itu keyakinan kelasnya. Itu contohnya. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan, itu keyakinan kelasnya. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Juga keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Itu contoh. Nanti dibuat peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas yang harus kita terapkan, ya. Kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia. Selaku manusia kita punya kebutuhan dasar. Ini ada ya. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang bila tidak terpenuhi maka manusia akan membangkang, mengamuk, dan tidak mau melakukan sesuatu. Para pendidik juga gitu. Saya juga gitu di sekolah sebagai kepala sekolah kadang. Kalau perhatiannya kurang, ada yang malas berbuat. Ya. Ada guru yang suka diperhatikan gitu. Dia bobo, ya. Jadi harus hadir di sekolah. Ada yang walaupun tidak diperhatikan dia melakukan tugasnya dengan baik. Ada yang harus diperhatikan ekstra baru dia berbuat. Ada yang seperti itu. Karena ini memang kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak ada tidak mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima di sekolah, dia malas untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa pendidik melakukan hal itu. Nanti kalau bapak ibu jadi kepala sekolah akan terasa gitu. Ternyata kita harus hadir di sekolah gitu ya. Ya sebagai anak dan istilahnya bapak memang harus adil gitu. Kalau yang satu diperlakukan istimewa, yang satu dia nambah. Ya tidak tidak di dalam dirinya tidak merasa diterima di sekolah sehingga dia tidak mau melakukan hal-hal yang bisa membantu sekolah. Nah ini karena itu menyangkut kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Yang kedua penguasaan juga, penguasaan ya. Dia kadang manusia itu harus diberikan panggung, guru juga gitu. Saya kalau setiap hari Sabtu ada pengembangan bakat dan minat, jadi setiap guru itu menampilkan apa yang menjadi hobinya, kemudian yang ditularkan kepada anak didik ditampilkan setiap hari Sabtu. Nah, kalau ada yang tidak ditampilkan, maka gurunya juga akan merasa gitu di sekolah ya. Karena itu menyangkut kesenangan dan kebebasan juga di sekolah ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol ini juga yang harus kita perhatikan sebagai pendidik. Kebanyakan sekarang kita itu ada di posisi mana? Posisi kontrol guru itu pertama adalah penghukum. Ini posisi guru ya. Pertama adalah penghukum. Ini masih banyak dilakukan guru sekarang, penghukum. Apa ciri-ciri penghukum? Kita menggerta anak secara verbal, ya, memaksa anak untuk melakukan sesuatu, itu penghukum. Awas kamu kalau terlambat. Nah, gitu ya. Awas kamu kalau terlambat. Nanti bapak skor kamu. Nah, gitu ya. Kita banyak melakukan hal ini, Bapak. Jadi ke depan tidak ada lagi. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini juga sering ya. Yang ketiga, posisi kontrol guru, teman, sebagai teman. Kemudian posisinya sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dalam kurikulum sekarang, semua kita sebagai guru itu harus melakukan posisinya di posisi yang kelima sebagai manajer. Jadi bukan kepala sekolah aja manajer. Setiap guru adalah manajer di sekolah. Bahkan setiap murid itu dididik kepemimpinannya. Dia harus merasa dihargai. Bukan kepala sekolah saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga adalah manajer di sekolah. Ya. Jadi posisi-posisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat harus kita tinggalkan menuju kepada posisi manajer. Ini yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ada kesalahan yang dibuat oleh anak didik, kita gertak dia. Nah, kalau kamu tidak mau melakukan ini, tidak membuat PR, nanti bapak dimarahin sama kepala sekolah, sehingga anak merasa bersalah kepada kita, ya. Ini juga tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, kita panggil anak, kemudian kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ya, tolonglah nak, buatlah nak. Nggak baik seperti itu, ya. Nah, ini sebagai teman. Nah, yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah, yang sebagai pemantau juga di sini ada ya.
murid meletakkan guru peraturan-peraturan. Jadi kita berikan murid-murid peraturan, kemudian kita beri kita suruh mereka melakukan tadi sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada anak berbuat salah, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kita tanyakan kepada mereka apakah ini perbuatan salah atau tidak. Kalau salah, ya kita tidak boleh secara verbal tadi mengkasari anak-anak. Kamu sudah melakukan kesalahan seperti ini. Bahkan kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bisa melakukan kesalahan, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak tidak tertarik mencari yang salah. Nah itu ya. Nanti ada video tentang bagaimana segitiga restitusi ya. Nah, posisi Bapak Ibu di sekolah biasanya nomor berapa? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman bagi murid, sebagai pemantau, atau sebagai manajer, atau membuat merasa bersalah? Hah? Kadang kelima-limanya. Kadang penghukum, kadang membuat orang merasa bersalah, kadang sebagai teman, pernah juga sebagai manajer. Iya. Nah, Pernah kelima-limanya. 5 posisi itu pernah Ibu lakukan ya? Nah, ke depan yang perlu dilakukan adalah posisi sebagai manajer. Itu yang terakhir. Tidak boleh lagi pendidik ya fungsinya sebagai penghukum, tidak boleh lagi. Panggil anak push up 15 kali. Kamu sudah terlambat, sudah Bapak tunggu dari tadi, tidak juga datang, pembelajaran sudah 15 menit berlangsung, push up 15 kali. Nah, tahu Pak, lakukan sekarang ya. Kebanyakan kan seperti itu. Banyak guru yang menggertak anak didik sehingga mentalnya jadi rusak didik kita. Tidak boleh kita lakukan lagi Bapak. Apalagi dalam kurikulum merdeka, anak itu harus kita didik sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Tidak boleh kita paksakan. Guru, pendidik itu sebagai petani. Kita bisa memupuk tanah sebagai subur. Jagung tetap jadi jagung, padi tetap jadi padi. Tidak bisa padi jadi jagung. Jadi kita tuntun anak didik sesuai kodratnya, sesuai minat dan bakatnya, menuju kepada hal-hal yang baik. Nah, ini contohnya. Ini ada pernyataan-pernyataan. Ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini contoh dari posisi pendidik sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita kan sering bilang seperti itu ya. Ketika anak melakukan kesalahan, apa kecewa, ya? Bapak kecewa sekali dengan kamu karena kamu sudah melakukan hal ini, hal itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini penghukum juga. Tidak boleh kita mengucapkan seperti itu. Apalagi anak kelas 1 gitu ya. Salah, dia pasti menangis. 1 tambah 1 berapa? 3. Kalau dia menangis, salah, menangis dia. Tidak boleh melakukan seperti itu. Itu adalah kata-kata guru dengan posisinya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Nah, ini juga posisi sebagai teman. Tadi Bapak Ibu sudah melakukan 5 posisi ini. Kadang sebagai penghukum, kadang sebagai teman, dan pernah juga sebagai manajer. Jadi ke depan kita lakukan sebagai manajer. Apa contohnya sebagai pemantau? Ini ada. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Di TK dan PAUD juga sering diterapkan seperti ini. Mau dapat stiker nggak? Nah, kamu lakukan ini. Siapa yang mau menyanyi dapat stiker, ya? Dia melakukan itu. Itu sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer apa contohnya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nanti anak dipanggil, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian dia diingatkan tentang nilai keyakinan kelas yang disepakati, kemudian apa hal yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki. Ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, kalau kami di guru penggerak, segitiga restitusi ini disuruh diterapkan di sekolah. Ketika anak melakukan kesalahan, maka segitiga restitusi ini bisa kita terapkan. Segitiga restitusi itu ada 3 hal ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas. Ini contoh ya, pernyataan menstabilkan identitas bagi pendidik ya. Berbuat salah itu hal manusiawi. Jadi ketika ada anak bersalah, Bapak Ibu panggil,
Ini menstabilkan identitasnya dulu. Dia kan sudah melakukan kesalahan. Jangan ibu hukum dia di situ. Ini harus dilakukan. Apa yang ibu lakukan? Ya, bicarakan kepada dia. Kemudian sebutkan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Itu kita ungkapkan kepada anak yang berbuat salah tadi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, ya, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi anak merasa apa tadi? Ya, dia merasa nyaman dengan kita ketika kita menanyakan hal ini. Nah, jadi tidak apa tadi ya? Biasanya kita kan sebagai penghukum kita lakukan seperti itu ya. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, ini validasi kebutuhan pada anak ini. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, ini yang dilakukan guru ya untuk memvalidasi kebutuhan. Pertama, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, mengapa melakukannya? Kita tanyakan kepada dia, kenapa melakukannya? Misalnya, dia membuang sampah sembarangan. Nah, kenapa membuang sampah sembarangan? Nah, kan ada tong sampah di belakang. Dia pasti punya alasan melakukannya. Ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Nah, menurut kamu apa yang penting? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, gitu ya. Itu contoh validasi kebutuhan. Anak tadi ketika melakukan kesalahan itu. Cara kita bertanya kepada anak didik bagaimana memvalidasi kebutuhan mereka. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Jadi saya ingin ke depan, ini saya wanti-wanti ya, kalau dalam kurikulum merdeka, setiap kelas harus punya keyakinan kelas. Pertama kali sebagai peraturan, kemudian menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat bersama, bukan dibuat oleh guru. Cari dalam internet ditempel, kok peraturan awak harus kalian ikuti, kalau enggak apa hukum. Bukan itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti kita kasih kertas sama anak didik, kemudian anak-anak membuat saran di situ. Apa yang diinginkan anak tadi? Bukan keinginan kita, itu keyakinan kelas. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan karena kita buat sendiri, kita tempel harus diikuti oleh anak didik. Kalau keyakinan kelas tidak. Anak-anak sekalian, kalian boleh menyarankan, mengusulkan apa yang menjadi minat, apa yang ingin kalian lakukan sehari-hari di sekolah, apa yang harus kita sepakati bersama. Dia tulis di buku atau kasih cari kertas, kemudian ditempel di depan. Nah, itu keyakinan kelas ya. Kertas yang kita bagikan tadi dibuat situ sarannya. Nah, misalnya saling menghargai. Nah, ditempelnya di depan. Nanti seluruh saran dari seluruh anak didik tadi ditempel di depan. Kita lihat mana yang skala prioritas itu yang kita pakai sebagai keyakinan kelas. Bukan kita yang buat, tapi anak didik yang menyarankan, kemudian kita rangkum menjadi keyakinan kelas. Nah, saya juga tuh di sekolah kan kadang bersindikat 3 hari itu datang ke sekolah. Dia sama aja di kelas 5. Di kelas 5 itu kami buat keyakinan kelas. Disepakati bersama anak didik. Nanti dia menunggu dirinya sendiri karena dia yang buat. Wih Pak, kita nggak salat duha Pak hari ini. Karena dia yang buat tadi setiap hari Jumat Sabtu salat duha. Itu keyakinan kelas kami, ya. Nah, jadi ketika dia tidak melakukan, dia sendiri mengingatkan. Kita tidak salat duha tadi Pak, karena dia yang bikin, dia yang memutuskan, disepakati bersama menjadi sebuah peraturan dan keyakinan kelas. Nah, gitu ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu juga membuat keyakinan kelas mata pelajaran PAI yang disepakati oleh anak didik. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, silakan ditonton. Nah, ini video ya, contoh bagaimana menerapkan segitiga restitusi.
Nah, ini mencontek. Nah, ini kasusnya siswa mencontek ketika ujian. Nah, itu contoh lama anak sudah salah diperlakukan seperti itu. Siswa kan enak ya kalau kita perlakukan seperti itu. Nah, itu posisi sebagai manajer seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan dari guru. Kalau kita kan kadang penghukum, dipanggil anak penghukum.
Ini berbeda-beda. Nah itu contoh Bapak Ibu ya, bagaimana menerapkan segitiga restitusi dengan posisi pendidik sebagai manajer di sekolah terhadap kesalahan yang berbuat anak-anak. Jadi itu saja yang dipertanyakan dari awalnya itu. Di rumah Ismail. Apakah kamu jadi yang sering kita terapkan sebagai penghukum itu memang membuat anak didik ada, apalagi yang jiwanya sensitif di rumah kurang apa perhatian, dia akan berhenti sekolah pastinya. Jadi itu yang harus kita lakukan untuk ke depan ya. Kawan-kawan bisa melakukan hal-hal seperti video tadi, itu yang saya harapkan ya. Bagaimana ketika anak melakukan kesalahan, kita lakukan dengan melakukan segitiga restitusi tadi, menanyakan kepada anak apakah perbuatan tersebut baik atau tidak, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut ya, kemudian kapan bisa dimulai melakukan kesalahan tersebut. Itu contoh dari segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Itu masalah segitiga restitusi. Nah, ini yang menanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan. Tadi kan ada nih, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita kepada anak didik tadi yang sudah melakukan kesalahan? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kayak tadi ya, jujur misalnya katanya, ternyata dia mencontek ketika ujian, berarti dia sudah melakukan kesalahan, tidak jujur gitu ya. Kelas yang dia seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu yang ditanyakan ketika kita sebagai manajer di sekolah terhadap memvalidasi tindakan anak tadi yang salah tadi. Jadi itu Bapak Ibu ya, 5 prinsip kontrol tadi sebagai penguat tadi, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Semua guru, jangan guru, murid pun terhadap sesama ya, dia harus menerapkan dirinya sebagai dalam posisi manajer, menghukum dengan tadi menanyakan keyakinan dan sebagainya, sehingga siswa itu bisa walaupun telah melakukan kesalahan, dia bisa merubah dirinya dengan
sukarela, dengan nyaman dan aman, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini ada manfaatnya, berfaedah bagi kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kalau itu bedanya Bapak Ibu. Kalau dalam guru penggerak, mungkin kita sering pelatihan secara virtual ya, di mana saja di dalam akun YouTube dan sebagainya. Pelatihan itu tinggal di kertas saja. Tapi kalau guru penggerak besok, apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, terapkan di sekolah sebagai aksi nyata. Seperti apa yang kita lakukan sekarang. Jadi memang ketika kita belajar itu tidak harus tinggal di kertas saja, tapi harus kita praktekkan sebagai pendidik di sekolah dengan melakukan aksi nyata. Seperti segitiga diskusi tadi, nampak para pendidik tadi melakukan segitiga diskusi dengan memanggil anak ketika dia melakukan kesalahan dan kemudian mempraktekkan posisinya sebagai manajer. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah hazanah ilmu dari Bapak Ibu. Saya sama sekali tidak menggurui Bapak dan Ibu sekalian, tapi ingin mengingatkan, mungkin kita sudah melakukan seperti segitiga diskusi. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkannya di sekolah, tetapi langkah-langkahnya tidak demikian, ya, tidak seperti langkah-langkah itu. Kemudian namanya juga tidak tahu, ya. Sekarang oleh pendidik-pendidik kita sendiri, para pendidik dibuat namanya tadi dengan langkah-langkah yang sudah dibuat tadi. Jadi mungkin kemarin tidak utuh diterapkan di sekolah, kedepannya terapkan secara utuh sesuai dengan pernyataan-pernyataannya ada tadi. Itu yang kita lakukan dan insya Allah itu akan lebih baik lagi untuk anak-anak kita ke depan. Karena kurikulum merdeka ya, pembelajaran yang berpihak kepada murid tadi memang harus diterapkan dengan menghilangkan paradigma lama tadi di mana guru mendominasi pembelajaran, anak cuma menjadi pendengar yang baik, menjadi pembelajaran yang mengaktifkan anak didik tadi sesuai bakat dan minatnya, sesuai kodrat anak tadi. Kita tuntut dengan baik dengan memetakan kebutuhan mereka dalam belajar, karena setiap anak itu beragam minatnya, ya. Kemudian kekuatan kelebihannya berbeda. Itu harus kita tanyakan dulu dengan asesmen diagnostik sebelum belajar. Kita tanyakan kepada anak didik apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi kecenderungannya. Kemudian kita tampung aspirasi itu, kita bikin RPP. Makanya di dalam kurikulum mereka itu ada RPP berdiferensiasi, ya. Banyak konsep di situ, ada keragaman konsep, materi dan sebagainya di situ, sehingga kebutuhan anak didik itu bisa mereka bisa mengakses konten yang berbeda di dalam RPP yang kita buat tadi. Dalam kurikulum mereka kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya rasa banyak kesalahan tadi yang saya perbuat mengganggu kegiatan Bapak Ibu hari ini. Dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi setelah sekian lama ya, karena kesibukan. Jadi banyak maaf, mungkin kebenaran itu datang dari Tuhan, kesalahan itu dari saya. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah, walillahil waliyyi walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita pada siang hari ini, Bapak Herr Mirza. Semoga segala ilmu yang beliau sampaikan tadi dapat kita terapkan di sekolah masing-masing, dan semoga kita menjadi pendidik yang menyenangkan sehingga profil pelajar Pancasila yang menjadi insan bertakwa, bernalar kritis, gotong royong, mandiri dapat tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak.